Selamat pagi guys, hari ini kita akan melakukan perjalanan yang sangat menyenangkan menuju kawasan Teh Tambi. Sekarang sekitar jam 8 pagi, cuacanya cerah banget, jadi sangat cocok buat jalan-jalan. Sambil menikmati pemandangan yang hijau dan udara segar, gue akan bawa kalian menyusuri sepanjang jalan ini. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus video ini ya guys. BTW barusan gue tadi mampir warung buat beli kopi dulu, di rumah belum sempet ngopi cuy. Rasanya nikmat banget, apalagi udara pagi yang sejuk begini bikin semangat buat lanjut perjalanan. Setelah mengisi ulang energi, ini kita lanjut jalan ya guys. Nanti kita akan melewati Jumprit yang banyak kembaran kita guys. Apa coba? Ya, monyet. Di Jumprit banyak monyet yang biasanya pada ngetem di pinggir jalan, seolah-olah menyambut kedatangan kita. Mereka cukup berani mendekat kalau kita berhenti sebentar. Tapi tetap hati-hati ya, jangan sampai lengah. Pemandangan di Jumprit juga tak kalah indah dengan pepohonan rindangnya. Oh iya, saran gue sih sebelum lewat jalur ini pastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima ya guys, karena jalannya cenderung naik terus sampai perkebunan Teh Tambi. Jadi lebih baik pastikan kondisi kendaraan kalian dan tetap berhati-hati di jalan. Medannya lumayan menantang dengan beberapa tanjakan curam dan tikungan tajam. Jadi pastikan rem dan mesin kendaraan kalian berfungsi optimal. Jangan sampai perjalanan indah ini terganggu oleh masalah teknis. Keamanan selalu jadi prioritas utama. Bisa dilihat guys, kita melewati hamparan ladang yang luas di sisi kiri dan kanan jalan. Bayangin deh pemandangan yang kita lihat pagi ini tuh keren banget. Ladang hijau menghampar dengan latar belakang pegunungan yang membentang. Rasanya tuh kayak sedang berada di lukisan alam. Kalau kalian suka berkendara, pasti suka banget dengan perjalanan seperti ini. Udara pegunungan yang segar membelai wajah, semilir angin membawa aroma tanah basah, dan dedaunan hijau sungguh menenangkan jiwa. Setiap belokan jalan menyuguhkan pemandangan baru yang memanjakan mata. Mayoritas masyarakat di sini memang bertanam tembakau guys. Ini karena kawasan ini masih bagian dari Kabupaten Temanggung yang memang terkenal dengan produksi tembakaunya yang melimpah. Temanggung sudah lama dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Jadi nggak heran kalau banyak petani di sini juga memilih menanam tembakau sebagai komoditas utama mereka. Sekedar informasi ya guys, biar kalian juga tahu sedikit tentang kegiatan pertanian yang ada di sekitar sini. Selain tembakau, di kawasan ini juga banyak petani kopi loh. Kopi Temanggung sudah terkenal dengan kualitasnya yang luar biasa. Beberapa petani di sini menanam kopi Arabica dan Robusta yang banyak diminati oleh para pencinta kopi karena rasa dan aroma khasnya. Bahkan beberapa varian kopi Temanggung sudah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional maupun internasional. Jadi selain tembakau, kopi Temanggung juga menjadi salah satu produk unggulan yang diproduksi dengan penuh perhatian oleh para petani lokal. Keren banget kan? Oke, mari sejenak kita nikmati dulu pemandangan alam ini ya guys. Nanti aku infoin lagi informasi menarik lainnya.
Nah, sekarang kita melewati Selembu ya guys. Tempat ini sering jadi spot selfie oleh orang-orang yang melintas dengan pemandangan latar gunung. Gunung Sundoro dan Sumbing tampak gagah menjulang diselimuti kabut tipis di pagi hari, menciptakan siluet yang dramatis. Banyak banget spot foto estetik di sini. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengabadikan momen perjalanan kalian. Lihat guys, kenapa di depan sana kera-kera lagi berkumpul. Ini yang dinamakan jumprit guys. Di sini kalian akan menjumpai banyak sekali kawanan kera. Jika ingin memberi makan mereka, jangan lupa jaga barang-barangnya ya guys, karena bagaimanapun mereka hewan liar. Jadi harus tetap waspada. Setelah melewati jumprit, kita akan bertemu tanjakan menikung ya guys. Jalan yang berkelok dan menanjak. Kalian juga wajib hati-hati di sini. Siap-siap oper gigi rendah sebelum memasuki tanjakan. Di ujung tanjakan kalian akan menemukan rest area kecil guys. Tempat ini cocok banget buat kalian yang butuh istirahat sejenak setelah perjalanan. Selain itu spot fotonya juga keren banget. Pemandangannya sangat indah, jadi nggak ada salahnya mampir untuk sekedar beristirahat atau foto-foto. Di sini kalian bisa mengabadikan momen perjalanan dengan latar belakang gunung dan alam yang membesona. Pastikan nggak lewatkan kesempatan untuk mendapatkan foto kece di spot ini. Kontur jalan di area sini yang menuju ke Dieng cenderung nanjak ya guys. Jadi kalau kalian dari arah Dieng, kebalikannya, pastikan rem kendaraan kalian berfungsi dengan baik. Pedanya menanjak cukup panjang dan kalau turun jalannya bisa sangat curam. Jadi penting banget buat memastikan sistem rem kalian dalam kondisi prima. Keamanan tetap jadi prioritas utama supaya perjalanan kalian tetap lancar dan nyaman tanpa ada kendala.
Jalannya sepi banget guys, enak banget buat menikmati suasana pagi ini. Udara segar dan tenang bikin perjalanan jadi lebih menyenangkan. Sepanjang jalan kalian bisa lihat banyak pohon rimbun yang menambah kesejukan, seolah-olah alam lagi menyambut kita dengan pelukan dingin. Pemandangan ini benar-benar bikin hati jadi lebih rileks dan pikiran lebih jernih. Sungguh momen yang pas untuk melepaskan penat dan menikmati keindahan alam sekitar. Ngomong-ngomong soal perkebunan, kita juga melewati beberapa perkebunan teh. Nah, kawasan Teh Tambi yang kita tuju ini memang sangat terkenal karena perkebunan tehnya yang luas dan indah. Jadi kalau kalian pernah mendengar kata Teh Tambi, pasti sudah langsung kebayang dengan keindahan perkebunan teh yang menyejukkan mata. Hamparan hijau yang membentang sejauh mata memandang dengan barisan pohon teh yang rapih bagaikan karpet alam raksasa. Konon beberapa perkebunan teh di sini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sambil menuju kawasan Teh Tambi, kita juga bisa melihat beberapa tempat menarik lainnya. Misalnya, kita akan melewati beberapa warung kopi kecil di sepanjang jalan. Jangan lupa mampir sebentar ya kalau kalian merasa haus atau lapar. Kalian bisa mencicipi kopi khas Temanggung yang rasanya enak banget dan pasti bakal bikin kalian seger lagi untuk melanjutkan perjalanan. Selain kopi, biasanya mereka juga menyediakan aneka gorengan hangat dan camilan tradisional. Obrolan singkat dengan penduduk lokal juga bisa jadi pengalaman berharga. Bagi kalian yang suka hiking, di sekitar sini juga ada beberapa spot pendakian kecil yang bisa diakses oleh wisatawan. Ya, meskipun nggak terlalu jauh, perjalanan menuju puncaknya memberikan sensasi yang cukup menyenangkan. Dari puncak, kalian bisa menikmati peneraman Wonosobo dari ketinggian. Jangan lupa bawa bekal air minum dan camilan cukupnya ya, biar tetap bertenaga. Tapi kalau kalian lebih suka jalan santai dan menikmati pemandangan, kawasan Teh Tambi adalah tempat yang sangat tepat. Kalian bisa berjalan-jalan di antara barisan pohon teh, merasakan sejuknya udara, dan mendengar suara alam yang menenangkan. Ada juga area bersantai seperti bangku-bangku kayu atau gazebo kecil, tempat kita bisa duduk sambil menikmati secangkir teh hangat. Sambil menikmati perjalanan ini, ada nih cerita lucu tentang teh. Ada yang pernah denger nggak kalau teh itu bisa bikin kita lebih tenang? Ada yang pernah cerita kalau ada orang yang minum teh sambil berharap bisa jadi lebih sabar, ternyata malah jadi makin ngantuk. Kadang ekspektasi sama realita itu beda jauh ya. Atau ini deh, coba tebak, kenapa teh itu nggak bisa jadi bintang film? Karena dia selalu jadi pemeran pembantu. Meskipun cuma pemeran pembantu, teh ini punya peran vital dalam hidup kita. Teh selalu menemani dari sarapan sampai begadang. Jadi meskipun pemeran pembantu, teh adalah pemeran pembantu yang dicintai banyak orang. Setelah beberapa menit berkendara, kita mulai masuk kawasan Teh Tambi yang terkenal dengan udara sejuk dan perkebunan tehnya yang luas. Suasananya tenang banget, cocok buat yang ingin beristirahat dari hiruk-pikuk kota. Di kawasan ini kita bisa melihat pemandangan yang sangat asri dengan ladang-ladang teh yang tertata rapi. Banyak wisatawan datang untuk belajar proses pembuatan teh. Kalian bisa lihat langsung proses pemetikan hingga pengolahan daun teh. Bagi yang suka foto-foto, kawasan ini juga sangat instagramable. Setiap sudutnya menawarkan keindahan yang berbeda. Beberapa penginapan juga tersedia di sekitar area ini, cocok bagi kalian yang ingin menginap dan merasakan sensasi bermalam di tengah perkebunan teh. Teman-teman, perjalanan menuju Teh Tambi di Wonosobo memang penuh dengan pemandangan alam yang memukau dan suasana yang tenang. Kalau kalian juga berwisata sambil menikmati alam, tempat ini adalah pilihan yang sangat tepat. Dijamin kalian akan pulang dengan pikiran yang lebih fresh dan hati yang lebih tenang. Perkebunan di sini terlihat berbeda dari kebun sebelumnya, guys. Kalau tadi kita melihat perkebunan teh dan tembakau, di sini mayoritas yang ditanam adalah sayuran. Kalian bisa melihat ladang kentang, kol, wortel, cabai, dan berbagai jenis hadiah lainnya yang tumbuh subur. Pemandangan ladang yang tertata rapi dengan sayuran yang hijau menyegarkan mata dan nuansa pedesaan yang begitu kental bikin suasananya makin asri. Selain itu, hasil pertanian sayuran di sini juga dikenal berkualitas loh. Sayur-sayur dari kawasan ini dan sekitarnya dipasarkan sampai ke berbagai daerah, bahkan ke kota-kota besar seperti Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta.
Kualitas sayuran yang dihasilkan di sini memang sangat baik, sehingga banyak pedagang dan konsumen yang mengandalkan produk lokal dari kawasan ini. Selain itu, beberapa sayuran juga diekspor ke pasar internasional, menjadikan produk pertanian dari daerah ini cukup terkenal di luar negeri. Jadi nggak cuma warga sekitar yang menikmati, tapi juga banyak orang di berbagai tempat yang merasakan manfaat dari hasil pertanian lokal ini. Keren banget kan? Perjalanan kita akan segera berakhir ya guys. Setelah kita mencapai ujung jalan ini, rasanya sayang banget karena sepanjang perjalanan kita udah disuguhkan pemandangan yang luar biasa indah dan udara yang seger banget. Tapi jangan khawatir, setiap perjalanan selalu meninggalkan kenangan yang gak terlupakan. Jadi meskipun perjalanan kali ini hampir selesai, kita masih akan kembali lagi untuk menikmati keindahan alam yang luar biasa ini. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini guys. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus membuat konten-konten perjalanan menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk menjelajahi keindahan Indonesia. Tetap semangat, tetap jalan-jalan, dan teruslah berkarya.